Halo Sobat Brandly, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tentang zat dan sifatnya. Nah, jadi diketahui, sebuah larutan X diukur menggunakan pH meter dan menunjukkan pH sebesar 8,5. Kemudian, larutan itu ditambahkan beberapa tetes cairan. Kemudian diukur kembali pH-nya dan menunjukkan pengukuran 9,5. Yang ditanyakan, zat apa yang mungkin ditambahkan ke dalam larutan X tersebut? Oke, kita coba jawab. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nilai-nilai dari sifat keasaman sebuah atau suatu zat. Jadi ukurannya itu terbentang dari 1 sampai 14. Lebih tepatnya adalah 1 sampai 6, kemudian 7, kemudian 8 sampai 14. Kenapa dibagi seperti ini? Karena ini adalah pembagian untuk zat yang memiliki pertama sifat asam dari 1 sampai 6, kemudian netral itu sekitar di 7, kemudian basa itu dari 8 sampai 14. Nah, ini adalah nilai-nilai dari pH. Setelah kita tahu nilai-nilai dari pH ini, berarti kalau kita lihat dari soal, pertama larutan X diukur pH-nya itu menunjukkan 8,3. Kita tulis dulu ini yang pertama. Kemudian setelah ditambahkan cairan atau larutan lain, itu meningkat menjadi 9,5. Sehingga ini dapat kita lihat, pertama dia larutannya adalah basa, setelah ditambahkan ternyata semakin basa. Karena kalau nilainya ke atas atau semakin ke kanan, itu berarti semakin basa. Nah, satu-satunya cara meningkatkan sifat basa dari suatu larutan itu adalah dengan menambahkan zat basa yang lebih tinggi kebasaannya atau sifat kebasaannya. Berarti kalau kita ingin menjawab dengan tepat, kita harus tahu dulu pilihan gandanya yang mana zat atau senyawa yang merupakan senyawa basa. Jadi kita tulis dulu yang A, H2SO4, kemudian yang B, CH3COOH, kemudian C, NaOH, kemudian D adalah HCl. Nah, sekarang kita lihat. Jadi untuk menentukan yang mana asam dan yang mana basa itu sebenarnya dengan cara melihat hasil ion yang terbentuk di air. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada H2SO4. Ini kalau dia bereaksi atau menghasilkan reaksi ion di dalam air, ini akan menghasilkan H positif atau 2H positif karena hidrogennya ada 2. Jadi H positif dengan SO4 2 min. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini adalah ion hidrogen. Dan ion hidrogen ini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat asam. Lebih tepatnya ini adalah asam kuat. Karena ini adalah asam sulfat. Jadi ini tidak akan menjadi jawaban kita. Kita tulis ini salah. Di mana ya kita tulisnya? Oh, di sini saja. Salah. Kemudian CH3COOH ini adalah rumus atau rumus kimia dari asam asetat. Jadi dia merupakan asam lemah, biasanya kita kenal dengan nama asam cuka, menghasilkan CH3COO- dan H+. Ini juga hidrogen. Tapi ini asam lemah. Nah, berarti yang tersisa adalah NaOH HCl. Kalau kita lihat dari HCl-nya, ini tentu saja akan bereaksi menjadi H+ dan Cl-. Jadi ini merupakan asam kuat juga. Lebih tepatnya adalah asam klorida. Jadi ini tidak menjadi pilihan kita. Berarti satu-satunya yang mungkin adalah NaOH. Karena ini akan menghasilkan reaksi Na+ dan OH-. Nah, OH- inilah yang menentukan bahwa dia adalah sebuah basa atau sebuah zat bersifat basa. Lebih tepatnya ini adalah basa kuat, yaitu
natrium hidroksida. Sehingga kalau kita jawab langsung saja dengan menuliskan jawaban yang C, yaitu NaOH yang kemungkinan dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Cukup jelas ya, jadi selamat belajar Sobat Brainly dan salam edukasi.